Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bunda Nining, yang terhormat bunda-bunda yang cantik dan sholihah azizah community, yang saya hormati, saya takdimi dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi iman Islam, insya Allah dalam rangka menuntut ilmu, membangun ketaatan, mengerjakan semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda-bunda yang saya hormati, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Cukup, semoga semua amal ibadah kita. Kalau kita ngomong siyamana wa siyamikum, ojo-ojo posone ditompo, sodakotana sodakotiku enggak, sholatana sholatiku. Tapi saya matur taqabbalallahu minna wa minkum, semua amal ibadah kita. Mungkin termasuk duduk kita saat ini, mungkin termasuk kita berbakti pada keluarga, mungkin termasuk aktivitas kita, semua yang diniatkan ibadah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Jadi Bunda, ketika kita matur taqabbalallahu minna wa minkum itu sudah menyeluruh, artinya semoga semua amal kita tidak perlu dirinci satu per satu. Ketika kita rinci yang lain ketinggalan malah repot. Saya kalau di sini biasanya Bu Nining selaku sohibul baik, lajeng ibu-ibu azizah umi, saya takut kalau Mbak Nisa saya sebut, Mbak Elang enggak, Bu Is enggak, wah dan ibu banget gitu ya. Lalu bunda-bunda gitu kan, selesai. Terkadang ada orang pidato malah kok dia dikritik, bukan kritik, ya Allah ya Rob, yang disebut panjang banget, padahal hanya diberi waktu 20 menit. Sing nyebut jeneng kuwi mau wis opes jangan entek. Nah, bagaimana kalau ada orang, ya kita bilang saja ya Allah ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya tidak mampu menyebutkan satu persatu, baik asma penjaringan, jabatan penjaringan, ini penjaringan, tetapi sama dengan ke Mekah Madinah. Kadang-kadang yang titip doa itu banyak banget, sementara doaku dewe durung. Terakhir bilang ya Allah ya Rob, untuk saudara-saudara kami yang menitipkan doa kepadaku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, tolong ya Allah ijabahlah apa yang mereka inginkan, apa yang mereka niatkan, apa yang mereka hajatkan, seperti itu ya. Jadi satu persatu lah, kadang-kadang itu sampai banyak, akhirnya kita ambil mana toh ya yang option untuk harus misalnya kesembuhan itu pokok banget gitu, kesembuhan. Bagaimana kalau jodoh? Wah, sebenarnya itu sudah digariskan kapan ketemunya, ibunya wae sing kesusu gitu kan. Biasanya jodoh itu yang kesusu anaknya atau ibunya? Mbok nih gitu ya, bocah santai mbok nih sing jurtekon wae mesti baca tadi. Mbok ono kok mau minggu mbok ono sing bulan iki kok piye kok malah dadi gitu ya. Biasanya. Oke Bunda. Ketika mau Ramadan, ketika kita mau bepergian, ketika mau bertanding, kita ditanya, apa sih target kamu? Pengen jadi juara. Maka ketika selesai bertanding kita juara, berarti sukses.
Ketika kita bertanding nggak juara berarti orang sukses. Harus dicari kemana yang bikin aku, siapa yang bikin aku, apa yang bikin aku tidak juara. Ketika saya bismillah mau ke Jakarta dengan kereta argo itu 6 jam, kok sampai 9 jam ratakan, ini juga termasuk orang sukses. Ada kendala. Yang perlu dilihat adalah apa kendalanya sehingga saya tidak tepat waktu untuk sampai. Nah Bunda, ketika kita mau menuju Idul Fitri, kita naik kendaraan yang namanya Ramadan itu, kita ditanya tujuanmu apa? La'allakum tattaqun. Maka ketika habis Ramadan kita tidak bertakwa, artinya kita tidak sukses. Habis Ramadan tidak bertambah takwa, artinya tidak sukses. Karena apa? Tujuan Ramadan kita la'allakum tattaqun. Kalau sampai habis Ramadan nggak sampai sana, berarti ratakan goni. Ya nggak? Sampai ke situ nggak kita mikirnya? Ya, mau kemana? Mau ke tempat ke Sokmowo pengajian. Nah, kok ratakan gini itu namanya sukses nggak? Enggak. Puasa Ramadan mau apa? Mau jadi orang bertakwa. Nggak nyampe. Waktunya sudah habis. Sukses nggak? Enggak. Kalau gitu kita pahami takwa itu apa? Satu, yang sederhana, sering saya matur, potensi diri. Nggak usah ditulis, itu udah sering saya matur. Potensi diri. Potensi diri itu apa toh? Kemampuan yang ada di dalam diri. Bosone sederhana, bakat. Bakat itu sesuatu yang ada di dalam diri, potensi diri. Tapi ketahuilah bahwa bakat yang tidak terasa, potensi yang tidak kita pertajam, itu nggak ada artinya. Maka ketika tiba-tiba orang yang kelihatan diem tiba-tiba muncul, tunjuk jari, nyanyi, api era jamaah, kita komen bakat terpendam. Sebenarnya dia punya bakat yang selama ini ditokni we. Bunda-bunda sebenarnya punya bakat masak, menunggu bareng pandemi lagi metu, pintor gawe roti, pintor gawe lauk, tidak, masya Allah, bakat terpendam. Nah, bakat itu tidak akan menjadi sesuatu kalau tidak kita munculkan. Bakat tidak akan menjadi sesuatu kalau tidak kita asah. Maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia punya potensi berbuat jahat dan berbuat takwa. Potensi bakat tidak akan menjadi takwa beneran kalau tidak ada proses untuk mengasah lebih tajam. Jadi dia ini lebih bakat takwa. Neng kayak cilik ya ora tau diajari sholat, ora tau diajak neng masjid, ora di sekolah nggon sing kenal Al-Fatihah misalnya, tidak di ini. Bagaimana ini muncul? Dia hanya menjadi bakat terpendam yang tidak akan muncul selama-lamanya. Maka orang tuanya lah yang akhirnya harus memunculkan, mengasah, kemudian mengoptimalkan agar bakat ini tersalur. Ini kalau parenting, saya bilang bunda-bunda jangan paksa anakmu jadi apa. Karena tugas orang tua adalah menggali bakat terpendam anak-anaknya. Nggak usah dipaksa jadi ustadz, karena dia bakatnya jadi penyanyi gitu kan. Oh ternyata ibunya dengarannya pintar, jadi ustadz diselingi nyanyi. Makanya ada ustadz sungguh alat bilang-bilang kalau nyanyi kan gitu ya. Bakatnya sepak bola, tok paksa matematika, jalan. Tugas orang tua sekedar menggali potensi anak. Anakku nomor 1, nek jo apa-apa mimik dikandani lawang sudah dia anak loh. Kemarin bilang adik mau wisuda TK. Adik mau wisuda TK oma ke Jakarta ya. Nanti aku nggak bisa gini-gini lalah landuk. Wedi kok yo kalah karo mbok. Wong ono bandane. Latihan aku bermetu wong omah rawani. Sementara ibu nek tekan Jakarta yo ning Jakarta. Kok piye? Anak cuma mau wisuda. Ngono ki ngomongnya sekarang mewek-mewek. Terus dikasih emot mau nangis, itu sing gede dhewe. Sing nomor loro nek ning masalah trimo meneng mbok udah mirasah diurus.
engko nek iya meneng dhewe sing nomor 2 sing nomor 3 yang ngeterke cewek. Jadi mandek di Bangjo ada mbak-mbak mungkin kesusu spion nih kiri kesenggol duk sudah duk kok dia itu lengatik juga nyenggol meneh duk dia bilang Mi coba aku sing neng samping kulo pasti jendela tak buka tak tekoni karepmu apa mbak. Untung duduk kowe sing neng kono iya dia itu di lampu merah sudah waktunya hijau jalan masih ada orang goncengan jagongan dia pasti buka kaca mas untuk teras jadi kayak ini duduk teras duduk ruang tamu dan saya jagongan itu nomor 3 potensi mana yang kita kembangkan Bu meniti cara yang berbeda. Nah yang kedua takwa itu proses itu kecil dari gede ya jelek jadi bagus, tidak manfaat jadi manfaat, itu namanya proses. Nah takwa itu proses. Tidak ada orang lahir conger sholatnya mempeng, enggak. Mungkin puasa kita 5 tahun yang lalu, kita habis puasa tetap aja tetap aja nyawal yabot. Ternyata 4 tahun yang lalu saya sudah habis poso Ramadan berapa nyawal. Poso 2 tahun yang lalu aku sudah ramah, aku sudah berbagi, aku sudah ini. Poso kemarin luar biasa, poso yang ini Masya Allah habis Ramadan amal ibadah masih top. Itu namanya proses, makin hari menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan. Itu proses, takwa itu proses. Nah yang terakhir terkait dengan materi, takwa itu prestasi. Kalau seseorang itu punya potensi bal-balan, dimasuk ke klub Ramadan itu proses, terus terakhirnya pintar begitu nendang bal masuk gawang, itu namanya berprestasi. Tapi kalau jane ya duwe potensi, wis dikode kursus, lah kok metu kok nendang bal kok mesti melenceng. Nah ini perlu tanda kutip. Di mana letak errornya iman ini? Di mana letak errornya orang ini sudah punya potensi iman dan takwa, masuk di gelanggang Ramadan yang ditempa selama 1 bulan, keluar tambah opo-opo. Saya katakan, saya lihat, yuk coba kita amati ular. Bukan ular. Dia puasa 40 hari, berpanas-panas sampai akhirnya mengelupas semua kulitnya. Kemudian dia berganti kulit. Setelah berganti kulit selesai, dia kemana? Dia pergi. Jalannya berubah? Enggak. Ke tempat yang berbeda? Enggak. Ya sama. Ular itu udah ganti baju, ya aku tetap menunggu, ya bakal ganti. Nah, gitu ya. Ular loh Bu. Ular sawah ya tetap hari nyemplung sawah. Iya, ular pohon yang munggah merambat nih pohon. Itu ular. Jadi orang yang puasa habis puasa yang bali pancet we, itu yang kayak ular itu lalu nih. Ya kan Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa makna. Tinggal kita belajarnya. Kita belajar dari semut, betapa gotong royongnya, toleransinya, kekompakannya, jiwa leadernya. Semut lobo kecil punya jiwa leader yang luar biasa. Coba lihat, ketika Sulaiman datang dengan bala tentaranya, menampakkan kakinya terus semut komandannya bilang, ayo debeli engkau ndak dibidak karo Sulaiman. Coba, semut punya leader yang pimpinan. Terus bolot tentaranya semut itu melu kabeh nyemplung ning leng. Engkau ndak dibidak karo Sulaiman. Sulaiman lunga metu. Coba bayangin Bu, ada satu upo dikeroyok semut oke banget. Nanti gerombolannya semut itu lebih gede dari upone. Coba taruh, ya, ada nasi cuma saji gitu, terus diusul bareng-bareng. Betapa kompaknya si semut dengan pimpinannya. Kita kalah. Ini contoh. Mau berkorban ketika harus menyelamatkan diri. Siapa? Cicak.
ya, mutus ekornya demi dia pergi untuk mengecoh musuhnya. Dikira cicaknya masih di situ dikejar, ternyata cicaknya sudah pergi. Itu taktik strategi perang. Allah tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Nah, ulo juga demikian, pembelajaran bahwa tidak ada usaha yang lebih top untuk mengubah dirinya. Dia sekedar nunggu takdir, ya wis takdir kuwi berubah bali rono ya bali rono. Beda dengan ulat yang begitu menjijikkan, ganti kupu, menari-nari. Bu, bentuknya beda, komunitasnya beda, tempat-tempatnya yang dituju beda. Kemarin ular neng kono bareng kupu menari-nari, kemanfaatannya beda. Dia membantu penyerbukan, dia membantu pembagiannya tanaman, dia meninggalkan madu. Nah, ini luar biasa, tidak ada yang sia-sia. Lebah, makanya di Quran itu banyak sekali binatang-binatang masuk ke situ untuk kita pahami bahwa kita harus belajar banyak dari binatang-binatang itu yang kita emang semua. Coba diamati semua deh, luar biasa, kompak banget, solider pola itu semut gitu. Ada semut mati satu dikuyuk aja kasih sombong dan kuning biru gitu. Jadi hebat sekali kita bisa lihat. Nah di sini Bu, ketika kita Ramadan layaknya ular, itu tidak sukses. Walaupun 40 hari kamu membakar diri, sahrun najah, bulan pembakaran. Ya, sahrun najah, bulan pembakaran. Yang dibakar apa? Banyak sekali potensi yang gak baik semua dibakar. Nah kalau kita pasca Ramadan nggak ada perubahannya, berarti yang mau mulai gila melaku ya tepat lambine ya bodoh. Iya, kalau kupu kan beda, dari ular ke kupu itu lambine beda. Kalau ini sama Bu, ular itu wis poso 40 hari kelambine podo, carane mlaku podo, komunitasnya podo, kembali ke tempat yang sama, raono gunane poso 40 hari. Ini turut ke sana. Nah kalau begitu supaya tidak jadi ular, kita seperti apa? Oke, ini satu, orang yang pasca Ramadan memiliki semangat dan keikhlasan ibadah seperti saatnya Ramadan. Jadi ciri orang yang sukses Ramadan, meskipun selesai Ramadan, semangat dan keikhlasan ibadahnya tidak luntur. Jangan ditiru. Saya cuma mau ngomong. Jam 8 posisi masih di rest area Semarang tadi malam. Saya perkirakan tekan ngomong kita ngebut setengah 10, jam 10 karena Semarang Kartosuro 50-an menit tol. Tapi Kartosuro Jogja itu kan kadang macet gitu, bisa lama. Jam 10 aku lagi tekan. Nah jam 10 kemudian saya ke kamar mandi bersih diri komplit. Setengah 9, jam 11 mana ada baca Al-Kahfi sudah jam segitu, dalam kondisi jam 6 pagi sudah OTW, jam 10 malam baru pulang pasti. Begitu tol rest area sekian, saya kondisikan 3 orang yang ada di mobil, anak saya sini suami istri. Saya bilang insya Allah malah bikin selamat apa, silakan yang nyetir konsen, yang mau tidur aku mau baca Al-Kahfi di mobil dari Semarang. Karena baca pakai gini itu di mata sakit, cepat rusak. Wes 10 ayat saya lagi. Laku kira-kira 1 kilo 10 ayat saya lagi. Masuk Kartosuro 10 ayat saya lagi, kan gitu. Ini karena apa Bu? Karena kita pengen istiqomah saja, tidak beralasan ya Allah aku tidak baca karena aku sedang pergi. Nah sopong larang nek pergi ke Garomoco kan gitu. Terus saya mulai, ya Allah isi kurang 40 ayat. Saya bismillah tidur. Ya Allah bangunkan di waktu yang cukup sehingga setelah sholat aku masih bisa merampungkan yang 40 ayat. Alhamdulillah sebelum adzan subuh selesai semuanya. Bismillah. Ini bukan cerita yang menyombongkan, enggak. Saya memberi tip ketika sibuk, ketika repot,
Kita bisa bagaimanapun caranya, kita bisa dikir pagi ya sudah dek konsen nyetir ya ibu mentikir pagi bukannya pelek ke justru insya Allah selamat perjalanannya karena kita sambil dikir. Nah pergi jauh nggak sempat dikir, sempatkan dong, tergantung kita bagaimana pandai-pandai mencari waktu dan kesempatan yang resmi. Kalau kita turuti bu, aduh sibuk. Kemarin saya bilang apa kesibukan, apa godaan setan untuk kita di hari raya Idul Fitri? Kesibukan full. Yang tua sibuk nompo tamu, yang muda sibuk bertamu. Giliran kono rampung didata arang kritis. Pantai salone, nek ngalor nek kono, nek tekan Jatinong terus ada umbul mulai Cokro sampai tekan Rivermoon sampai komplit didata, mulai karek. Jadi godaan nomor satu yang paling parah di hari raya Idul Fitri adalah kesibukan. Yang ketika tidak sibukkan kita mencari kesibukan. Coba lihat, selesai silaturahmi mesti apa ya? Gawe agenda. Gawe agenda bu. Kira-kira iya begini. Iya, gawe agenda. Wes, wane hari ini sesok ini yo. Ini. Tapi saya juga senang, saya terus ikut nanti. Ya ini juga saya hari ini ke sini, bablas kehutanan UGM, sorenya ke depan UNY. Sore malamnya lagi besok 4, besoknya 4 hari ini 4. Seneng aja. Apa itu? Reonilah, inilah saatmu. Iya. Besok sore itu di Queen Resort. Iya. Itu atasnya Parangtritis. Wis rapopo kalau nonton Queen saatmu. Acara apa ya? Reoni bu. Reoni itu saya aku ngerti gitu ya. Terus sebelum maghrib boleh pulang karena jam 8 ngisi di perumahan BCA gitu aja bu. Nah kenapa yang banyak ini? Inilah strategi, inilah cara yang bersama Tuhan. Sibukkan, habiskan waktu untuk kebaikan, insya Allah tidak akan tersisa untuk keburukan. Kalau semua sudah habis, arep ngopo nek isen di waktu mesti arep ngopo yo terus ketemu arep neng di gitu. Ini satu bu, semangat dan ikhlas beribadah seperti saat Ramadan. Maka kemarin di Alifah yang tahu sempat saya tinggung, Ramadan pergilah dengan tarawihmu, tapi jangan bawa pergi tahajudmu, jangan pergi qiyamul lailmu. Artinya wis ora salat tarawih, ning kita tahajud. Ramadan pergilah dengan sedekah takjilmu, tapi tinggalkan sedekah subuhmu, tinggalkan sedekah Jumatmu. Jangan terus Ramadan selesai juga. Azizah, Bu Nining dan semuanya kemarin di panti dikirimi pisang Pak Nas. Tapi saya bingung nggak tak kasihkan sini, akhirnya dimakan anak-anak panti. Karena saya bingung, nah tak kayak ke Azizah boleh ngetung ya piye, tak kayak ke Madinah ya piye gitu. Pak Nas, pisangnya di mana? Saya taruh di panti, wes ben di mana panti sesuatu tak izin dari ibu Azizah. Ya ngetung yang sok ular gitu kan? Nggak ke situ gitu. Ya ikhlas ya Bu ya, ikhlas anak kampung gitu. Saya juga nggak mampu. Bang saya dikirimi foto Pak Nas di panti diterimakan oleh mbak-mbak itu masih agak mentah. Terus 3 hari berikutnya pisangnya mentah nih dia, pun nanggri matang 5 di protol tak 5 matang mau di protol tak 6. Berarti entek telas kantut sak administrasi dong. Sesuk Azizah tak kabarane, Madinah tak kabarane dan nyuwun ikhlasnya. Nek lae kelas tuku ning pasar seperti kok lagi nggih, nggih, saya suwun nggih ikhlas. Iya wong minyak segitu banyak ikhlas apa mau pisang rondo soalnya ikhlas banget gitu. Saya percaya ikhlas tapi secara etika saya matur. Yang kedua Bu, sabar menahan diri. Orang yang sukses Ramadan itu sabar menahan diri. Kebanyakan nggak sukses yang ini.
Ketika Ramadan kita tahan, gue lebaran mau diselip uangnya muni, cuma dunia balapan, cuma ini udah nggak. Terus yang ketok lagi, ketika Ramadan kita mampu menahan diri, ini makanan segunung kita nggak makan nggak apa-apa kok Ramadan. Tapi giliran sekarang mau poso nyawa loh, mau ngeneng sawalan merah sido, beda makanan yo mung sakmono kok didomong oke. Bu, kalau saya persoalannya bukan makanan Bu. Kalau satu hari mencapai 4 saya nggak jadi puasa. Karena apa? Hausnya yang saya tidak mampu karena ini panas sekali. Jadi saya lihat oh hari ini 2 poso. Hari ini akhirnya yo rampung. Lah penjenengan yang undangan cawalan siji bae kok ra sido nyawa. Gitu ya. Ini jane awak nyawa kok ono trah. Jane awak nyawa kok kantore bapake sawalan. Jarine awak nyawa. Lah iki ya kapan nyawa. Padahal Ramadan mampu menahan diri. Berapa makanan di depan kita? Nyantai. Ke pasar panas-panas, wong dodol panganan ada enggak? Banyak, jadinya dia makan nggak? Bisa kan? Lah ngopo salah iso? Tak tanya. Yang kurang sukses di sini kita masih di lah nyawa Bu, lah etika budaya. Semua orang paham kok kalau kita ngomong. Ya, kita ngomong bahwa saya sedang nyawal, semua orang paham karena memang ada dalam agama Islam anjuran untuk poso Syawal. Tapi kalau kenapa nggak dia ini poso ketonku rano paham karena gue rano tuntunannya gitu ya. Untuk poso Syawal monggo Bunda masih ada sampai tanggal 20. Sekarang tanggal 12, masih 8 hari. Kanjeng Nabi memberi contoh hanya berapa Bu? 6 hari. Berarti masih sisa nggak waktunya? Masih. Yuk kita buktikan bahwa kita sukses Ramadan. Ya, kita sukses apa enggak kita buktikan. Enteng kok. Saya tahun ini agak kacau karena anak-anak di rumahnya agak lama, jadi agak kacau. Jangan puasa dulu ya Mi. Jangan puasa dulu ya Mi kalau aku belum pulang. Ya, karena sudah hari Jumat. Padahal lebodo Jumat, itu udah hari ke-6. Memang ada minta apa? Nasi goreng. Mbak minta apa? Ini masak Bu udah. Setelah siang dimakan dia, tapi kalau kurang asin ditambah sendiri. Emang Mami ngapain? Poso. Tahu kalau poso nggak tak suruh masak. Orang mau hubungannya masak sama poso. Lah terus kapan mau itu hari ke-5, hari ke-6? Ya malah itulah bismillah. Yang penting kalau kalian pengen makan nanti bermain makan bareng. Dan kemana? Biasanya hari ketiga jus plus poso mbuh lapor bisa sawalan gitu. Benlek cepet. Kemarin tamunya banyak. Jangan poso. Kemana kau kali ulang? Kemana lah yang gue setahun kali ulang? Terus saya mau hampir itu kan Boris salah jebulnya gitu. Terus tamu gitu. Oke, tapi hari pertama sudah sawalan Bu. Saya tidak pernah ngaji sama sekali. Malam takbir itu masih ngisi buka bersama di samping Gembira Loko. Malam takbir. Habis sholat Id saya sudah ngisi sawalan di Aisyah itu jam 9. Jadi tidak ada libur menghabiskan waktu. Yang ketiga sedih ketika luput dari amal soleh. Sukses Ramadan itu sedih ketika luput dari amal soleh. Contoh tangi kawanan terus orang tahajud, sedih. Dipikir ya Allah ya Allah, aku kawanan toh tadi aku iso tahajud. Coba mulai sekarang nanti diteliti. Ketika aku luput dari amal soleh itu, aku seneng, aku nyantai, atau aku gelo. 3 ya, seneng, nyantai, gelo. Ada orang itu, contoh kecil, takziah. Kalau main bawa amplop, delalah di situ orang orang. Terus gini nih, alhamdulillah. Ini berarti senang luput dari amal soleh itu kan bernilai jariah.
tanpa nama, tanpa apa. Kalau yang saya pernah menyampaikan di tempat orang kaya, Bu, kita nggak usah pasang kotak, pasang, kemudian gitu, nggak usah pasang kotak aja, nanti dipasang. Caranya pasang, terus setelah selesai angkat ke masjid atau angkat ke yayasan apa, biar yang buka masjid dipek masjid. Jangan tutup niat orang yang pengen sedekah, karena yang nyemplungi tadi kan pengen sedekah, yang kamu nggak butuh disedekahi karena ditempel. Tapi jangan ditolak. Caranya kotak itu, baskom itu, taleni shop, gawa ning masjid, gawa ning pembangunan TK, gawa ning ngendi nyopekan isine pirombo. Coba, ini wacana baru. Kalau saya nggak baru, sering saya sampaikan. Kalau ayat ini memang sudah banget, boleh kotak yang pakai nama. Nah, butuh. Nah, daerah butuh. Kayaknya menjedok, tapi sudah banget terjadi. Kira-kira butuh nggak saya? Butuh. Saya cerita nih Bu, tahun ini siapa yang pedagang? Tidak selaris tahun dulu untuk Ramadan, untuk ibadah. Yang buka toko nggak selaris dulu. Termasuk yayasan-yayasan tertentu. Kemarin saya punya tamu, baru sempat ke rumah, Bu, kita mau silaturahmi 2 mobil. Oke. Udah sama saya ini jam 1 datang. Dia bilang, tahun ini Bu, saya tidak ke panti asuhan manapun. Saya betul-betul nggak ada. Dagangan numpuk ngapain? Saya buktikan kemarin. Tenggo 30.000. Kemarin sudah diobras saya ketelu. Nah, pinggir dalam 17.000, 18.000. Tenggo. Karena nggak kayu. Buffalo 37.000, sekarang 26.000, 27.000. Boleh ini sampai hampir semua didunki. Karena apa? Perekonomian ini betul-betul drop. Ya, yang pegawai negeri THR dipangkas 50%, sementara tiket naik, bensin naik, semua jadi doiso mulai ning ra iso duduk. Nek duduk orang mulai. Iya betul Bu, anak saya yang nomor 2, Mi, aku pulang. Tapi besok tamu banyak, aku nggak muncul, aku mau pergi. Kenapa? Malu, aku biasanya ponakan semata kasih, sekarang nggak kasih. Nah kenapa Dek? THR 50%, sementara tiketku naik 3 kali lipat. Aku pulang gimana ini? Iya, ini kayak rata-rata gitu. Tolong yang toko-toko itu coba di diskusi tahun ini dagangannya laris manis atau rodok kacau gitu ya. Nah itu terkait Bu, ketika kita sedekah, insya Allah sedekahnya tetap ya perintahnya Allah kan, infakkan walaupun dalam keadaan sempit. Jadi kalau pasrah laris ya oleh sedekah saiprit gitu kan. Kalau kemarin nyebuli kodak infak seket ya saiki 5.000. Nah 5.000 dijiko persenannya ya 500 perak, tapi jangan sampai nggak infak kan gitu. Ini namanya luput dari perbuatan amal soleh. Itu gelo tangi kawanan, nggak sempet mau Quran, ada itu tadi sedekah kok aku raiso gitu. Saya biasa begitu, kayak saya sampaikan ke Aziza, ayo roti digotong bareng karo minyak. Di Wonosari ada Bu, rumah ukuran 3x6, ya 3x6, separuh kayu, separuh gede. Terus ambruk kena angin. Dia seorang janda yang nggak punya, anaknya 1 SMP, nah sakit. Dia bilang gini, Bun, ini ada gini-gini. Oke, dianggarkan habisnya berapa saya itu? Habisnya 7 juta apa yang bangun rumah umum 7 juta itu. Itu lah ketok banget ya, mau gede dituke ya 7 juta. Saya bilang ke teman saya, ini di Wonosari ada kayak gini, mau gimana? Berapa Bu habisnya? 7 juta. Udah tak ambil, jangan. Aku itu opo. Kono tak bagi 2 juta. Terus yang ini cuma nenek-nenek, aku ya kita seket, aku mau neng terasi surga ya gelem, saya bilang gitu. Tapi jangan saka, swarga kok dipek dewi. Jadi saya bawa ibu-ibu, saya sampaikan ibu-ibu ke Kulon Progo itu dalam rangka ayo surga dipek bareng
bareng. Saya tembusi orang yang kaya raya punya ini mungkin dihandle sendiri 500 botol itu. Ya jangan. Nah, edw numpang apa nih surgane? Kita gelo Bu, saya nggak mau. Ini loh, saya kasih di sini butuh 7 juta. Nah ini orangnya kaya banget 7 juta, wis tak pakai edw. Jangan mau. Bukan saya boleh penak tuh. Tahun yang lalu tanya begini, kaos gitu, yuk rakitan loro ini semurun, yuk rakitan terus buat apa? Ayo ke surga bareng-bareng. Kita gelo, nek sampai raiso. Coba Bu, minyak mungkin ada yang isi 12, mungkin ada yang cuma 1, nggak apa-apa, tapi kita kan sama besok. Ibaratnya bangunan masjid, sudah ada yang semen, sudah ada yang genteng, sudah ada yang kayu, ya aku kasate lah masjid lain kasate yura. Jadi kan gitu Bu. Ya, jadi saya minta maaf ya kalau sering saya menginfokan ayo bangun surga bareng-bareng. Luput dari perbuatan soleh, tidak sedih, itu tandanya Ramadane ora sukses. Ya Allah Pak, aku belum setelah Anda nggak telat aku ini kan. Nah itu termasuk sukses sudah. Ini ya cuma gelotok. Bu ini kemarin aku aturan ikut nyumbang minyak loh, tapi udah keduluan ya sudah ya mau ngomong padahal toko minyak kayak emang liya ya. Bisa itu Bu ya, jangan gelotok. Yang keempat, berusaha menjadi orang utama. Orang disebut utama kalau dia bermanfaat bagi orang lain. Ambil peran. Slogannya apa Bu? Bukan apa yang ku dapatkan, tapi apa yang ku berikan. Slogannya orang sukses Ramadan itu bukan apa yang ku dapatkan, tapi apa yang ku berikan. Lah, dua konco kae itu apa? Nah ngono. Aku punya teman itu, apa yang bisa aku bantukan, aku sumbangkan. Aku mengenal yayasan ini, apa yang ku sumbangkan, bukan apa yang ku dapatkan. Betul. Jadi di mana-mana itu yayasan-yayasan itu cuma datang orang buka bersama, bawa indomie, bawa beras, bawa amplop itu kecil sekali. Itu semua alasannya gini. Lah aku tuh ya karo mulung konco, jadi ini ketemu ini dodol ora kayu, terus ini pengen menehi buka ning kono, akhirnya dipesenke ngene iki kon ngeterke, jadi adanya ngono kuwi mubeng aja. Betul. Karena cuma mesake, buka ini ra payu, aku pesen 40 kok diterke ngene kae, pesen meneh kok terke ngene kae. Itu semua ketika kita sama-sama ngobrol itu, ya Allah, tahu sepi, apa-apa sepi. Sing penyumbang juga cerita, blas raono sing tak parani tahun ini. Semakin merosot ya Bu ya. Sakarepmu iki ra ono urusane karo politik, ning ganti presiden ya apik, nek ra ganti bangetan. Aku cuma ngomong, ganti ini yang bisa membawa ke arah yang baik. Nah, ganti kelambi tambah tak patut di ujungnya rasa ganti kan gitu, ya. Yang harus mau patut diri. Ya, jurkam itu pinter, harus pakai bahasa-bahasa sing ora ketok ngejak ning asline aja. Yang kelima, istiqomah. Istiqomah Bu, apa yang dilakukan di bulan Ramadan lakukan. Kenapa dilakukan? Syekh Sulaiman bin Salimullah berkata, barang siapa yang menjadikan hari-hari hidupnya seperti Ramadan, maka Allah menjadikan akhir hidupnya seperti hari raya. Saya pelan-pelan. Orang yang kesehariannya seperti Ramadan, yang menahan diri, yang tepat ibadahnya, yoganya, ini berarti pokoknya sekali Ramadan satu dino, maka Allah akan menjadikan akhir hayatnya itu koyo hari raya. Artinya apa? Senang menghadapi kematian itu, senang. Mbak Ella tahu
Camat Jatinom. Nah, itu kan masih saudara. Jadi gini, hari itu berangkat ngeterke putune sekolah di Anaja. Terus putune sekolah, dia mampir ke kecamatan, tanda tangan, absen, jempol. Biasanya habis absen pulang mandi dan sebagainya, baru nanti balik lah ya ngantor, karena itu masih terlalu pagi untuk ngantor. Ngeterke sekolah Anaja masuk jam 7:30 gitu. Dodone sesepuh mampir PKU, nyetandarke motor, ambruk sak motore sak uwonge innalillahi. Jadi ketika keluarga ditelepon itu bayangannya gini, ya wes dirawat sih, engkau digawa bablas ning rumah sakit Islam atau rumah sakit Tegayoso gitu. Nggak ada yang punya bayangan meninggal. Saya dikabari sambil nangis si adik saya, kalau masih gini. Aduh, jadwalku patah, dok. Tak nggak tekan. Terus saya bercanda nih semua. Aku ngebut ya tetap berapa urip gitu kan. Kabarin aku. Akhirnya sudah aku selek nggak bisa. Orang lain tak semayani aku mangkat ngaji, kalau itu bukan satu rumah, bukan ini pasti juga nggak bisa menerima, apalagi sawalan yang besar yang sudah terencana. Akhirnya mulus 4 tak lakoni ngaji, pulang malam. Besok baru saya mau ke sana. Ada kabar Seripah di mana? Di Pelosok Kuning. Akhirnya saya ngisi ngaji jam 10, 12 layar Pelosok Kuning, baru ke Klaten. Sempat ngobrol banyak. Nah nanti sore itu pengajian apa? Pengajian pamit umroh. Wong wis siap entuk tiket tanggal 9 mangkat umroh. Terus piye? Ya tetep pengajian, wis persiapan kok hukuman. Pengajian pamit umroh karo minta doa. Sing ganteni sapa? Sing ngurus visa secepat ini sapa? Ada Mas Har sing ganteni. Oh ya sudah, nanti badalkan di sana karena ini sudah siap. Jadi tanggal 9 kemarin berangkat umroh, tanggal 5-nya sedo karena itu Bu camat ya. Kita bilang bagaimana kita nggak mau istiqomah sekarang kalau kematian itu ternyata kapanpun tiba. Jadi jangan Ramadan getol bar Ramadan nyantai lah, nek mati pas nyantai piye itu loh Bu ya. Ramadan sregep maca Quran bar Ramadan lali blas. Kita nggak pernah tahu dalam kondisi apa kematian kita itu datang. Coba penjaringan kalau baca YouTube, lihat YouTube kemarin. Saya nggak tahu ini YouTube kedaluarsa apa enggak, saya lihat Perdana Menterinya India, dia baru pidato bahwa Islam adalah racun bangsa, geletak mati. Akhirnya kita berpikir, yuk ngomong sing apik yuk, karena ada orang yang setengah ngomong di mati. Yuk aktivitas yang apik yuk, karena ada orang yang pas aktivitas mati. Iya, kan ada yang seperti itu. Kita ngomong jelek, pas ngomong mati. Terus dia ngomong, habis itu megang mic, kalau begini ditadai karo ajudan kanan kiri, dia sudah meninggal. Dia baru menghujat Islam adalah racun bangsa. Saat itu juga Allah membungkam mulutnya. Ibu, banyak sekali seperti itu. Kemarin ini yang saya ceritakan, kakak itu masih ada kaitan dengan saudara, sehingga saya kesana, ya saya kesana, tapi malah dengar cerita banyak. Mama ngerti Mbak, Yura ngerti, belas ngerti kuki yang mau tiba kepeneran menlet tiba neng rumah sakit. Ternyata aku tekan kono di nenek wis ra iso sama sekali. Ya enggak ninggal pesen apa-apa. Ora sing dipeseni malah pegawai kecamatan KB. Cuma dipeseni seberapa hari sebelumnya sing do rukun. Nek opo-opo ki dirembuk bareng, ora kena pecah belah rukun sesuk meninggal gitu. Gampang sekali ya. Ya, istiqomah. Sehingga Sufyan Ibnu Abdillah pernah saya katakan, Sufyan Ibnu Abdillah bertanya pada baginda Rasul, wahai Rasulullah, ajarkan pada saya ajaran agama Islam yang singkat, padat dan menyeluruh. Jawabnya Rasul, Qul amantu billahi tsumastaqim.
katakan Allah itu Tuhanku dan istiqomahlah. Jadi kunci ajaran agama itu ketika kita istiqomah. Nek dhisik aku wis iso salat ya salat sak teruse. Aku wis iso maca Quran ya maca Quran sak teruse. Sehingga di masa tua enggak ada kalimat yang kono yo sregep ngaji dhisik simbah yo ngaji ora ono dhisik. Yo ngantek saiki gitu loh. Kono do salat simbah dhisik gek enom ya salat dan bareng tuwa. Istiqomah itu sejak bisa sampai akhir hayat kita menjadi orang yang baik. Itu istiqomah. Berikutnya ibu ini tadi hari-hari akhirnya seperti tadi sampai itu lebaran. Orang yang hidupnya koyo Idul Fitri itu meninggalnya koyo lebaran. Berarti gembira enggak tuh? Walaupun Sayyidina Mahlin nangis bingung itu ngeterke putu, tapi wong Jawa biasanya nguntungi ontong wis muliye lah, nek mangkate putune piye? Enggak mau putu. Itu cucunya. Jadi usia 59 punya cucunya diterke ning Anaja, terus itu pulang dari Anaja. Kemudian besok itu tanggal 20 saya ngisi Anaja. Terus pulang dari Anaja, letak. Begitu dia bilang semua sing ditekokke putune piye. Karena enggak kurang berpikir jernih nek mangkate opo mulie terus putune piye le tiba wong mbah dhewe ngantek mati gitu kan bayangane wong wis terjadi kayak apa gitu. Tapi itu hari raya menurut orang yang hidupnya berbutuh ya kan, habis lebaran dalam kondisi perginya pergi baik-baik gitu, terus tanpa ada ini itu tiba-tiba Allah menjadikan barang siapa hidupnya seperti hari raya maka barang siapa hidupnya seperti Ramadan maka matinya seperti hari raya. Masya Allah. Yang berikutnya itu tadi istiqomah. Berikutnya adalah prioritas urusan akhirat. Tinggal 1, 6 dan 7. Nomor 6, prioritas urusan akhirat. Oke, masih 2 menit. Ya. Jam jenengan pas rapopo, tanya jawab silahkan, tapi materi 2 menit. Urusan akhirat menjadi prioritas, ya. Karena setiap kita urusan akhirat, dunia mengikutinya, maka prioritaskan akhirat. Saya cerita lagi, di rumah saya tetangga jauh 2 kilo itu udah tetangga jauh. Ada seorang mbah ini pakai kain kebaya. Kalau hubungan ya mau cari disampirke, pokoknya ala-ala dulu kan. Naik sepeda ontel. Sebulan sekali hari Selasa pertama nganter telo sudah dikukus, dikasih santan sidik karo gula ke rumah. Saya bilang, Mbah, ampun Selasa itu saya sering ngaji berangkat subuh. Nanti nggak ketemu siapa-siapa. Jadi Rebu saja, Rebu. Akhirnya pindah hari Rebu. Dia nggak pernah minta Bu apapun, walaupun saya jatah. Kan itu dari saya, bukan dia. Dianya nggak minta. Kok ngeteri telon yuk kok enggak, tapi saya jatah. Nah tahu Bu, nggak cuma saya, beberapa orang. Ternyata di kelompok simbah yang nyepeda ngei telo itu bisa rutin setiap tahun kurban. Bilang, ulo kelompok di kurban. Ya sudah, nek ngono tak tambahin mie loro karo apa. Dan kuwi dijalani rakane nggo belanja, akhirnya aku mlebu meneh. Ya, di kulkas ada lokasi loro misalnya gitu ya. Ada apa? Mbah, ini saya nggak tahu persis punya anak sudah. Nah, pada bulan Januari tiba-tiba datang ke rumah terkokok-kokok. Niki surate. Nah, surat apa? Kulo diumrohke wong. Januari. Mbah, aku yang makan Mbah Januari tanggal 31, kulo tanggal selawe. Ya, ini nih Mbah, sing ngrungono apa? Saiki si Mbah ajar nganggo gamis, ajar nganggo kudung cemplung. Nek ra kudung cemplung ya engko ukur apa-apa. Mboten, kulo tetep arep nggawa jarik. Malah nek ilang ning goleki gampang. Tuh, jarikan, Bu. Ning kono tetep jarikan. Ora gelem nganggo niku gamis, ning nganggo kudunge wis iso ganti. Ya. Diparingi sithik-sithik niki kula klumpuke nggih pengajian nek empun muliye syukuran nek kula tesih diparingi iki mboten tuku oleh-oleh
wong kula niku iso umroh mergo di umrohke, mboten tuh oleh-oleh. Oke, wis mangkat Mbah, mangkat. Di sana nggak ketemu. Tetangga atau saudaranya WA saya, Ibu alhamdulillah Mbah Adil sudah pulang, sehat selamat. Oke. Lebih pinten-pinten kula mulai inti ketemu. Kula ceritani to. Lah napa, Mbah? Ngertos kula nek pesawat miring ki lek kula lungguh ya miring. Kok jebule niku mboten miring. Terus teng mriku niku wis cerita, akhirnya didominasi kaya aku wong durung tau rono kae. Dadi dirani. Terus tenggen pesawat niku ngaweske ngisor niku jebule rata putih ora ono wit-witan blas iki. Orang yang serius ngurus akhirat, Allah akan memberikan akhirat tanpa dia nyangka sama sekali. Ini menggodok telo. Bahkan kalau saya mau ngomong elek, bagi saya loh, telo larang. Telo larang toh. Sekarang misalnya beliau tuku 2 kilo, digodok, diterke ning kono gitu kan. Terus mulai mbuh apa adanya, amplop kena dikelumpuk nggo korban, berarti telo iki tak larang toh. Itu kan dari saya bukan dia. Dia tetap bukan peminta-minta, tapi dia sebisanya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharab, sedekah dengan apa punyanya yang sempit. Godok telo, didongke wong-wong sing seneng telo ning ra tau duwe telo kan gitu ya. Dia amat, wah buene wae seneng telo gitu ya. Ning kae yo kapan wis sempat godok, wis sempat ini gitu. Akhirnya dia kasih Bu, bisa korban tiap tahun dan kemarin umroh. Ini yang saya ceritakan. Serius ngurus akhirat, dunia ngikutin. Serius nih akhirat, dunia ngikutin. Nggak ada orang percaya Bang Adil mangkat umroh di saat larang-larang ini. Itu nggak ada yang nyangka wong no korban nggak tahu. Ternyata ketika dia niatkan, nggak pernah nembung. Bu, kalau memiliki nyuwun ini enggak. Yang supaya dia krono sepedanya kring gitu. Jadi buka pagar itu kring gitu. Oh Mbak Nadine, terus telo. Ada saya ada bapak. Kalau ada bapak ditanya sama bapak, biasanya dikasih berapa sama ibu? Segini gitu. Terus bapak kasih. Pernah nggak ada yang di rumah? Padahal kulon itu pengen tumbas obat, malah ibu nggak enten kabeh gitu ya Bu. Kenapa banget ya Allah ini kok aku rawat? Kan aku lupa Bu, ini Selasa atau Rebu. Nggih, perlu ditiru nggih. Bersedekah ternyata menjadi wasilah untuk menuju keberkahan hidup. Wis tua numpak sepeda nganggo jarik, itu enggak? Tuh, umrah. Nanti bingung mergo pesawatnya miring kok lungguh ora miring gitu. Jadi ya memang gitu. Terakhir diberi taufik untuk kebaikan selanjutnya. Jadi orang yang sukses Ramadan itu diberi taufik. Kemarin saya sudah ngatur, taufik itu kekuatan menjalankan hidayah. Kita tahu kewajiban zakat itu namanya dapat hidayah, makanya tahu kewajiban. Ning pelite pol itu namanya randule taufiknya. Ngerti ilmune ning ora iso lakoni. Kita ngerti, wah aku kudu sholat itu ganjaran, nek sholat itu dosa teori. Tapi giliran Ramadan harus ramangkat gitu. Kancane sholat ya, karena nggak punya taufik. Enten pengajian badan Azizah, enten Bu, tentu di sop monggo, hamba pula dijak, oke, terus ditulis toh, sesuk ngampiri Bu Syiah, gede diampiri, udah mumet deh. Saya mau sesuk awak pulau kesel kabeh, namangkat. Jumat berikutnya diampiri, nah kamu diampiran. Jumat berikutnya dititipi putu, wah, semakin ramangkap. Itu namanya tidak mendapatkan taufik. Dapat hidayah, tapi tidak mendapatkan taufik. Maka dalam penutupan kajian mesti hidayah wal taufik atau taufik wal hidayah. Loro-lorone ono, duwe hidayah tok, ora duwe taufik ora tau dilakoni. Punya taufik dan punya hidayah yang lakoni salah. Mulai ini petunjuk, hidayah itu kan petunjuk. Nah,
Kekuatannya enak, walau nyuci ngelakoni sibuk ning ora ono sing bener karena tidak dapat hidayah. Terima kasih Bunda, 1 jam. Saya matur, tadi saya mulainya jam 8 menit kayaknya. Ya. Jadi berarti 1 jam. Kalau waktu mesinnya Bu mau ada tanya jawab silahkan. Terima kasih kepada Bunda Jati atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi anugerah Bunda Eni. Dan semoga Bunda Eni selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Langsung doa Bunda. Nggak ada tanya jawab? Alhamdulillah. Iya. Saya mau ikrar. Oh, ada acara ini. Bagus juga nggak apa-apa. Monggo Bunda kita bersama-sama untuk bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan senantiasa diijabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin hamdan afirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qaribun samidun mujibud da'wat. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabb, hamba bersimpuh di hadapan-Mu, mengadahkan kedua tangan hamba dengan menghilangkan segala bentuk rasa malu hamba karena kami menghadap dengan dosa yang begitu besar, dengan masa lalu yang begitu kelam, dengan kesalahan yang begitu banyak. Namun kami memberanikan diri untuk memohon ampunan dari-Mu karena kami tahu ampunan-Mu jauh lebih besar dan lebih banyak dari dosa-dosa hamba. Ampuni kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Ampuni pasangan hidup dan anak keturunan kami, ampuni saudara-saudara kami, kaum kerabat kami, teman sejawat kami yang pernah berbuat baik kepada kami maupun yang pernah melukai hati dan perasaan kami. Ampuni kami ya Allah. Kami belumlah menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Kami juga bukan seorang istri yang tunduk dan patuh kepada suami kami. Kami juga belum menjadi ibu yang pantas untuk diteladani anak-anak kami. Kami adalah hamba-Mu yang bergelimang dalam dosa. Kami adalah hamba-Mu yang mengukir banyak kesalahan. Ampuni kami ya Allah. Rasa syukur kami belum sebanding dengan kenikmatan yang Kau berikan pada kami. Kesabaran kami masih sangat kecil dibanding dengan cobaan yang Kau berikan. Ya Allah, keikhlasan kami masih diliputi oleh keluh kesah, dan kepasrahan kami masih terselip rasa ragu-ragu, was-was, tidak percaya dengan kekuasaan-Mu. Ampuni kami ya Allah, begitu besar dosa dan kesalahan kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang yang rugi. Ya Allah, ya Rabb, jika segala bentuk cobaan yang menimpa diri kami dan keluarga kami karena besarnya dosa dan kesalahan kami, ampuni kami, karena sungguh kami tidak sanggup dengan cobaan-Mu yang lebih berat. Namun ya Allah, jika segala bentuk cobaan sekedar untuk menguji keimanan kami, maka jadikan kami orang-orang yang beriman, yang bersyukur, yang sabar, ikhlas dan tawakal. Ya Allah, ya Rabb,
Karuniakanlah kepada kami kesabaran dan kekuatan, agar kami selalu istiqomah untuk menjalankan semua syariat. Cukupkanlah bagi kami rizki-Mu yang halal, sehingga kami tidak perlu mencari rizki yang haram.